Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan bermental miskin. Saudara, kita harus waspadai. Jangan sampai kita bermental miskin. Mengapa kita tidak boleh bermental miskin? Dan apa dampaknya jika kita bermental miskin? Lalu apa saja ciri-ciri orang bermental miskin? Mari kita bahas. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada hari ini. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Dalam bahasa umum orang mengatakan seperti itu. Seorang yang berpikir seperti itu, maka dia akan mendapatkan seperti itu. Kita lihat kemiskinan. Nah, kemiskinan bukan hanya soal materi, tetapi soal pola pikir. Ada orang yang punya harta banyak, tetapi tetap merasa miskin. Sebaliknya, ada orang yang hidup sangat sederhana, tetapi memiliki pola pikir yang kaya dan penuh berkat. Apa itu mental miskin? Mental miskin adalah pola pikir yang penuh ketakutan, kekurangan, dan selalu merasa tidak cukup. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam mentalitas berkat. Bukan dalam ketakutan akan kekurangan, tapi selalu memberi. Karena Allah kita penuh dengan kelimpahan. Katakan amin. Ada 3 hal penting yang mau saya bahas hari ini berkaitan dengan mental miskin. Yang pertama, ciri-ciri mental miskin. Lalu yang kedua, Tuhan memanggil kita untuk bermental kaya. Ini dampaknya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita mengubah mental miskin menjadi mentalitas berkat. Mari yang mau dan mau diberkati oleh firman Tuhan hari ini, siapkan hati dan bersama-sama katakan amin. Mari kita bahas. Yang pertama, ciri-ciri mental miskin. Bilangan 14 ayat kedua. Dan semua orang Israel menggerutu terhadap Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau sekiranya kami mati di padang gurun ini. Bapak Ibu semua, umat Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Lalu pada waktu mereka di padang gurun, mereka mulai mengeluh. Lalu mereka menggerutu terhadap Musa dan Harun. Mereka masih ingin kembali ke tanah Mesir. Di sanalah mereka merasa lebih nyaman. Padahal Tuhan sedang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi dikarenakan mereka tidak percaya, mereka menggunakan mata jasmani mereka, maka mereka merasa hidup selalu kekurangan. Nah, mentalitas miskin terjadi di sana. Nah, mereka mengatakan sekiranya kami matilah di padang gurun ini. Bayangkan Bapak Ibu, mereka harusnya masuk tanah Kanaan, tapi mereka mengatakan mereka ingin mati. Nah, mental miskin bukan tentang jumlah uang loh ya Bapak Ibu, tetapi tentang cara berpikir. Orang yang bermental miskin memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama, selalu merasa kekurangan. Tidak pernah puas dan selalu merasa kurang meskipun Tuhan sudah mencukupkan. Nah, inilah yang terjadi dengan umat Israel yang ada di padang gurun itu. Yang kedua, takut memberi dan berbagi. Padahal tidak ada masalah dengan memberi. Bahkan ayat firman Tuhan katakan memberi atau berilah, maka kamu akan diberi. Nah, takut memberi karena takut kekurangan. Nah, ini persoalannya. Makanya banyak anak Tuhan begitu egois. Harusnya kita belajar atau meneladani daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menjadi berkat dimanapun Tuhan berada. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang bermurah hati. Makanya Tuhan memberkati orang yang murah hati. Maka saudara dan saya jadilah orang yang bermurah hati. Amin. Dan ciri yang ketiga adalah penuh iri hati dan membandingkan diri. Orang yang mental miskin adalah orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu dia merasa dirinya selalu tidak cukup baik. Nah, itulah ciri-ciri orang mental miskin. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita sudah tahu, mari jangan sampai kita juga bermental miskin. Karena kita anak Tuhan. Amin. Mengeluh dan menyalahkan keadaan seperti bangsa Israel yang terus mengeluh di padang gurun, di mana mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan tanah perjanjian. Itulah bukti ada satu orang atau jumlah orang yang ada di padang gurun di waktu itu, yaitu umat Israel yang begitu punya mental miskin. Kita lihat yang kedua, akan kita bahas tentang Tuhan memanggil kita untuk bermental kaya. Nah, poin kedua ini kita akan baca firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk memiliki mentalitas berkat. Amin. Yaitu percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dari mana kita mendapatkan berkat? Ya dari Tuhan. Dari mana kita dapat pertolongan? Ya dari Tuhan Yesus.
Tuhan tidak hanya mencukupi, tetapi juga memberi lebih dari cukup supaya kita bisa menjadi berkat. Dan Tuhan sangat ingin saudara dan saya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu semua, kita lihat sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk mentalitas berkat, yaitu bersyukur dalam segala keadaan. Orang yang bermental kaya selalu bersyukur, bukan mengeluh. Orang yang mengeluh tidak membuat hidupnya semakin baik, justru membuat hidupnya makin kacau. Tapi orang yang selalu bersyukur akan dilimpahkan kasih dan berkat oleh Tuhan dengan limpahnya. Amin. Dan yang ketiga adalah berani bermimpi dan bekerja keras. Nah, orang yang bermental kaya tidak pasrah dengan keadaan, tetapi berusaha dan percaya bahwa Tuhan membuka jalan. Jadi saudara, orang murah hati, orang suka memberi, orang yang diberkati adalah orang yang suka memberi itu. Karena mereka percaya Tuhan akan mencukupi. Dan bahkan Tuhan selalu buka jalan. Katakan amin. Nah, sekarang poin yang ketiga yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana caranya mengubah mental miskin menjadi mentalitas berkat. Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kita ubah cara berpikir kita yang tadinya kita gunakan pikiran manusiawi kita. Mari kita ubah agar cara berpikir kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, jangan fokus pada kekurangan, tetapi pada janji Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tahu kita kekurangan? Ya, Tuhan tahu keadaan kita sebenarnya. Tapi sekarang pola pikir kita, jangan memikirkan bahwa kita kurang. Mengapa? Karena Bapa kita kaya. Kita harus pegang dengan janji Tuhan. Disitulah iman daripada kita bekerja. Kita yakin, kita percaya, kita beriman. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Nya. Amin. Lalu yang ketiga adalah hiduplah dalam iman, bukan ketakutan. Orang yang takut tidak punya iman. Orang yang punya iman tidak takut. Percayalah bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, penyedia kita. Amin. Bermental kayalah, bermental berkatlah. Mengapa? Karena Tuhan sanggup memberkati kita dengan limpahnya. Supaya saudara dan saya, mari semua kita menjadi berkat. Katakan amin. Amin. Nah, berikutnya adalah berani memberi dan menabur. Dulu mungkin saudara pelit. Ayo ikut Tuhan, jangan pelit lagi dong. Rubahlah sikap kita yang tidak baik. Semua dikuduskan oleh firman Allah. Mulai sekarang kita berani memberi, berani menabur. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, yang terakhir adalah bekerja dengan giat dan bijaksana. Saudara, Tuhan memberkati usaha kita, bukan kemalasan kita. Kalau orang malas sudahlah, jauh berkatnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, meminta urapan Tuhan, lalu kita bekerja dengan gigih, bekerja dengan semangat, bekerja dengan tekun, artinya terus-menerus secara konsisten, maka percayalah Tuhan akan melimpahkan berkat buat saudara dan saya. Amin. Nah, kesimpulan hari ini, mental miskin bukan tentang harta. Amin. Tetapi tentang pola pikir. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Percaya bahwa Dia mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara, jangan biarkan pola pikir miskin menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Mulailah berpikir sebagai anak raja yang diberkati. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah rencana Tuhan memberkati saudara dan saya. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar hari ini kami boleh menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengubahkan kami. Kami mengerti ciri-ciri orang bermental miskin. Maka kami mau berubah. Tuhan, kami tahu ada dampaknya kalau kami bermental kaya. Karena Tuhan memanggil kami untuk bermental kaya. Dan kami mau juga berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau berubah. Bagaimana caranya? Dari tadinya mental miskin menjadi mental kaya. Hari ini kami berdoa. Kami minta pertolongan daripada Roh Kudus. Mampukan kami berubah. Ubah kami Roh Kudus, penuhi setiap kami yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Dan mulai hari ini kami tidak lagi bermental miskin, tapi kami bermental berkat. Kami bermental kaya di dalam Kristus. Kami bermental diberkati di dalam nama Yesus. Maka kami memberkati kemanapun kami pergi. Soal mental itu bukan berbicara sekedar uang, harta, tapi berbicara tentang pikiran. Maka kami mau pikiran kami dibaharui sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus
memberkati.